Yang kedua diucapkan alhamdulillah. Ini harus dilatih. Kalau nggak dilatih, manusia itu suka manusia itu kadang-kadang itu suka kurang. Betul? Kurang itu boleh, tapi jangan selalu mau. Sudah satu mau lu, sudah dua mau di, sudah tiga mau, sudah empat mau. Kalau belum tiga akan kurang terus. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kalau begitu ini enggak, kalau di luar sana mungkin, betul bu? Kalau di Jawa mungkin sudah sepuluh, mungkin sekali itu enggak. Kenapa? Seminggu sekali ngaji sama ibunda juga harus gak sama dengan yang enggak ngaji, betul? Yang kedua sering diucapkan dengan lisan. Apa kata Nabi? Alam yaskurillah, alam yaskurillah. Nabi menegaskan dalam suatu hadisnya bersabda, alam yaskurillah, alam yaskurillah. Orang yang tidak mampu, nggak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, sama saja dia juga tidak berterima kasih pada Allah. Namun mobil maka diucapkan alhamdulillah. Dua. Yang ketiga, ini agak berat. Diterangkan teknik ini karena mengenal pendek, bataskan sedikit. Satu dengan niat dalam hati. Yang kedua diucapkan dengan lisan. Dengan yang kita kerjanya saya sampai bunda dari alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kita baru setelah kita sholat tahajud 4 rakaat terserah mana yang mau minimal 2 rakaat. Betul? Setelah itu baca astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, 2 rakaat juga gak apa-apa. Memang waktunya sudah mepet subuh. Astagfirullahaladzim, berapa seribu kali. Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Nah ini yang menggunakan lisan plus menggunakan hati, dalam hati khusyuk. Yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mendayagunakan nikmat yang ketiga, komponen yang ketiga, bagian yang ketiga agar syukur kita sempurna, yaitu dengan seluruh anggota badan kita, termasuk kita bisa membuktikan kita syukur yang terakhir tadi. Kita datang di masjid yang mulia ini, masjid apa bu? Sultan Abdullah sama saja. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di sini majelis semata-mata nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita alhamdulillah, bukan bangga, bukan, tapi rasa bahagia karena Allah memberi pertolongan. Kalau mau bangga kemudian yang nggak ada datang ibu saudara, kamu nggak bisa datang ke masjid, aku bisa, hebat aku mau nikah. Itu nggak jangan seperti bisa menunjukkan. Alhamdulillah kita sudah diberi kekuatan, diberi pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita masih panjang. Kita berdoa, kita taruh alhamdulillah kemarin sudah datang ke pesantren kita bahwa hari ini mau acara zikir bersama atau istighfar kemudian alhamdulillah kita bisa hadir juga. Walaupun nanti saya mau izin karena sudah ada acara yang sama di Lebong Bambang, jadi nggak bisa kita sampai selesai. Namun atas nama dari Masjid Agung Sultan Abdullah sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada ibunda dan ibu sekalian tanpa ada kecuali yang sempat hadir atau yang mungkin belum dihadirkan oleh Allah di pertemuan ini, dan mungkin ini pertemuan yang kedua kali ini ya, untuk ada di sini sudah 2 kali ini, namun yang kita belum juga jadi pengurus Pak Bu Komisi pada alhamdulillah. Saya berharap dan alhamdulillah Masjid Agung juga tanggal 10 Asyura kemarin melaksanakan bayar Islam.
kita berdoa berzikir bersama di sini karena bapak-bapak kita dari waktu yang malam habis isya kita berzikir bersama-sama walaupun jumlahnya tidak sebanyak ini. Jadi kita cukup sekitar 20 sampai 50 orang ya jamaah kita yang untuk bersama-sama. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya atas nama pengurus masjid, imam beserta selengkapnya semuanya dari anggota kami, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang pada saat ini sudah menghadiri acara yang sangat mulia yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk berzikir bersama. Saya harapkan untuk waktu-waktu yang akan datang untuk kiranya ya bisa lebih tambahkan lagi lagunya ini. Insyaallah mudah-mudahan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan bersama pribadi bersama kepengurusan Masjid Agung Sultanatullah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan jazaa atas segala mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu memorinya tidak nanti itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat guru kami Ustazah Nisa, kepada yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim atau Ibu Ketua Majelis Zikir An-Nabi Kabupaten Lebong beserta anggotanya, dan yang saya sayangi ibu-ibu Majelis Zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta yang saya cintai juga pada petugas Masjid Agung Sultan Abdullah Kabupaten Lebong yang sempat juga hadir bersama kita pada saat sekarang ini. Marilah kita semua mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmat-Nya kita mendapat nikmat, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, beserta nikmat iman, sehingga kita dapat hadir di masjid yang sangat megah ini, yaitu Masjid Agung Sultan Abdullah Kabupaten Lebong. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua dapat merasakan alam yang sangat bahagia sekarang ini, yang terutama tadi bagi kita kaum wanita.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratayni yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب Bukan, itu nak Bu, itu ngecas satu-satu alat gitu. جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kami sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya
kepada Tuhannya yang tidak akan terlihat oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musbilan subula rasa
ya gharami Masuk no. Salatum bisalamil mubin linuqtadi ta'ini ya gharami Salatu lam tazal tujla alaika kami yatarim nasim tuda ilaika Salatu lam tazal tujla alaika kami yatarim nasim tuda ilaika kami yatarim nasim tuda ilaika Salatum bisalamil mubin linutati ta'ini ya gharami Salatum bisalamil mubin linutati ta'ini ya gharami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati semua di sini, tadi ada Imam Masjid Agung ini, juga beserta semua para peramatnya. Juga yang kami hormati di sini ada semua, ada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita dilimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini adalah Masjid Agung Kabupaten Cirebon. Dan tidak lupa pula, marilah kita kirimkan sholawat bagi salam kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mendapat amanah dari Allah SWT untuk berdakwah menyiarkan agama Islam, yaitu agama Allah yang paling sempurna, sehingga kita umatnya masih mempelajari sampai pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang Allah muliakan, sebelum kita membahas tentang rohani pada pagi ini, supaya kita mendapat manfaat dari Allah SWT, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semangat semua dong. Alhamdulillah. Marilah sebelum kita membahas tentang rohani kita, supaya kita di sini semua dalam naungan para malaikat dan doa-doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menunaikan panggilan yang terakhir sore kata malam nanti, insyaallah kita meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bisa membaca A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. A'udzu billahi
Yang kedelapan yang terakhir, nikmat
mana itu malam terbit. Ibu-ibu, yang kedua ini tadi. Yang kedua ini tadi bahwa kita disaksikan oleh para malaikat. Betul atau tidak? Di dalam surat, ingat dong suratnya, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-78. Kita diberitakan oleh Allah, semuanya melaksanakan sholat tanpa kecuali jamaah. Betul atau tidak? Ini satu peringatan dan penjelasan dalam Al-Quran. Kita harus hayati dalam hati kita. Apa itu? Di ayat ke-78 adalah surat Al-Isra, surat ke-17 dalam Al-Quran, bahwa laksanakanlah sholat, kata Allah, dari tergelincir matahari sehingga malam fajar. Itu adalah melaksanakan sholat subuh. Yang
terpisah dari Allah di saat waktu sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Gimana kalau berfirman ada dua surah di sana, adalah surah Sajadah, surah yang kedua di ayat kelima, bahwa benar-benar kita itu setiap hari amalan kita itu diperiksa oleh Allah. Diturunkan Allah itu malaikat dari langit menuju ke bumi dan bumi langsung ke langit. Bagaimana Bu? Pernah menyimak ayat itu? Pernah? Makanya kalau kita menyimak Bu ada petunjuk, takut kepada ya, kita tidak mau sia-siakan umur, kita tidak mau sia-siakan surga. Betul atau tidak? Jangan tunggu, ya. Nah, di mana lagi Allah berfirman bahwa kita itu diperiksa oleh Allah setiap hari 2 kali dalam surat Al-Hadid surat ke-57 di ayat ke-24. Benar-benar para malaikat itu ibu-ibu menyetorkan semua catatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak salat subuh rugi, tidak ada catatannya, terlambat jam 6 subuh, itu semua sudah dibawa catatannya, maka tidak masuk ke dalam catatan kita, salat kita. Cuma ada di sana tulisannya saja sholat subuh, tapi nilainya 0. Namun selamin
Di ayat mana? Di ayat mana itu bahwa semuanya menjadi saksi? Kulit ini bisa berbicara. Hah? Ya, surat yang 41, surat Fussilat ayat 19 sampai dengan ayat 23. Di sana Allah menjelaskan. Silakan dilihat di sana. Semuanya bisa berbicara. Sampai-sampai kita itu di ayat yang 22 ini marah kepada kulit kita. Kenapa kamu bisa berbicara? Jadi saksi saya. Ya Bu, takut apa tidak? Nah, jawab kulit, kan bisa berbicara. Kan Allah. Allah yang menciptakan kamu. Itu kata kulit. Dari apa tidak kulit bisa berbicara? Nah, ini dalam Al-Quran semuanya kaula benar semua. Saya ini sekedar menjelaskan saja, menyampaikan saja, tapi itu ada firman-firman Allah dalam Al-Quran. Nah, itu tadi ya. Yang ke-5, diberkahi rezekinya. Mau berkah rezekinya? Rajin sholat subuh. Dan dibukakan. Karena di waktu subuh itu, langit itu masih tertinggal belum ditutup oleh Allah. Di dalam sehari semalam itu ada 3 tempat langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang pertama di sepertiga air malam. 7 langit itu dibukakan oleh Allah. Semua para malaikat turun melihat di mana rumahnya yang bercahaya. Ada di antaranya tahajud, berwudu di sepertiga air malam, maka malaikat akan sekelompok turun ke sana mendoakan dan mengaminkan apa yang kalian inginkan. Bahagia apa tidak? Kamu tahajud. Pernah tahajud? Nah, apalagi bagian yang kedua? Di saat sholat zuhur, itu lagi terbuka. Masih 3. Siapa yang mengerjakan qobliyah zuhur itu 4 rakaat 2 kali salam, maka Allah akan memberi keutamaan atau hadiah pada orang itu adalah, mau hadiahnya? Diturunkan Allah 300 malaikat karena langit itu terbuka. Ada 300 malaikat mendoakan orang itu. Alhamdulillah. Bagian yang kedua ada 2 keutamaan
Siapa yang pertama sore berbuat baik, tempatnya adalah surga yang bukan kata Allah, dan tambahannya adalah bertemu kepada Allah. Berarti benar-benar kita bisa bertemu. Karena ada ayatnya, ada dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau memang benar kita ingin mendapat ketenangan dan bertemu dengan Allah, karena mendapat ketenangan di surga tuh, dapat nikmat bertemu dengan Allah di surga. Karena kita manusia ini pasti akan bertemu kepada Allah, tapi nikmatkah atau tidak? Karena mengapa? Kita itu akan kembali kepada Allah. Itu dibawa para malaikat untuk kita menuju Allah. Berarti kita sudah bertemu kepada Allah. Itu nanti di padang mahsyar. Setelah dunia ini kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan mempertimbangkan amal kita semua. Kita harus bertanggungjawabkan apa pekerjaan kita di dunia ini. Maka kita bertemu kepada Allah, tapi belum tentu nikmat. Yang nikmatnya adalah di dalam surga. Mau nikmat? Inilah dalam hadiah yang dikasih oleh Allah bagi siapa? Salat berjamaah subuh. Semangat salat subuhnya? Semangat. Penjelasannya sudah semua. Ada di antaranya karena waktunya masih ada. Ada di antaranya ingin bertanya. Silakan. Berdiri. Ada yang ingin bertanya? Mewakili? Silakan berdiri. Ke sini, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim dari Masjid Taklim Asnafi Kelurahan Mumbai. Iya. Saya mau bertanya dulu, apa saja dalam Al-Quran yang tidak rugi? Iya, mohon penjelasannya. Bagus sekali. Orang yang tidak rugi dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, orang itu menyampaikan pesan-pesan yang baik. Jadi ada 3 ini atau 3 hal ini di dalam Al-Quran. Manusia yang tidak rugi akan mendapat nikmat di alam pembalasan. Saya ulangi lagi. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang selalu menyampaikan pesan-pesan yang baik. Apa itu yang pertama tadi? Iman. Bagaimana supaya kita menjadi orang beriman? Pertama, ilmu. Ilmu apa itu? Adalah ilmu Al-Quran atau pelajaran tasawuf dan Al-Quran dan hadis. Kalau kita ibu-ibu sudah mempelajari atau mendapat ilmu, kita amalkan, maka menjadi orang beriman. Inilah orang yang tidak rugi dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih ibu-ibu. Dah, nanti dulu, giliran. Ya, Ibu Juliana tadi, silakan. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Maktab Musnaro ingin bertanya, ya. Amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Amalan apakah yang membuat Allah itu jatuh cinta? Apa itu? Yang pertama adalah harus berkata jujur walaupun dalam keadaan takut. Ada yang jujur kalau takut? Bohong paling
menjadi tetangga yang baik. Harus kiri kanan kita ikut beribu berbuat baik. Semua manusia layak dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, terakhir, menjaga amanah. Lu bisa menjaga amanah? Jadi 3 kali. Yang pertama layak dicintai oleh Allah tadi adalah amanah yang dicintai, maksudnya ya. Amanah yang dicintai oleh Allah adalah berkata jujur di saat sedang takut. Yang kedua, menjadi tetangga yang baik. Yang ketiga, menjaga keamanan. Ini yang kita akan membahas panjangnya penjelasannya karena banyak yang ingin bertanya. Ya, kalau ada lagi, silakan. Akan banyak kan? Saya itu di depan duluan. Nanti dulu, di depan ini dulu. Silakan mikrofonnya. Apa pertanyaannya? Ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan dulu nama saya yang ibu dari Majelis Taklim Malang Lalu. Saya ingin bertanya, Bu, apakah arti hidup yang sesungguhnya, Bu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ibu yang ini maksudnya bukan arti ya. Hidup yang sesungguhnya itu apa? Nah, itu tujuannya. Apakah hidup yang sesungguhnya? Mau tahu? Mau tahu? Ya, yang pertama. Telinga ini digunakan untuk mendengar yang Quran. Dengar? Yang
suku Kali, suku Deha. Kalau orang itu ada suku di dalam hati, dia memberi kepada orang lain. Kalau dia mendapat rezeki, dia mengeluarkan Allah terlebih dahulu di suku hati. Dia memberi sedekah dengan ikhlas, itu suku hati. Mengerti? Nah, apa yang kita terakhir? Suku dengan perbuatan. Suku dengan perbuatan itu bahwa dia itu amankan dengan perbuatannya. Dia saling membantu untuk menolong orang miskin, orang tua, mereka. Ini namanya suku dengan perbuatan. Yaitu saling rajin membantu maksudnya. Nah, inilah tadi pertanyaan ini ya. Terima kasih Bu Yani. Walau ada lagi di antaranya. Ya, nanti dulu sahabat, waktunya masih panjang. Belum jam 12. Ya, Ibu, tanya ini dulu. Silakan. Bu Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania dari Majelis Taklim Al-Fatwa Kelurahan Purbalingga. Saya bertanya, apakah rezeki kita yang sebenar-benarnya? Atas penjelasan dan jawaban kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Dania bahwa apakah rezeki yang sebenarnya? Mau tahu Bu? Ya, kita jelaskan. Rezeki yang sebenarnya itu ada 3 hal. Yang pertama kata Rasul kita adalah memberi kepada orang lain, maksudnya sedekah. Itulah rezeki yang sebenarnya. Yang kedua, rezeki yang sebenarnya adalah ingat Bu, sebenarnya ini sudah dipelajari semua ya Bu ya. Apa itu? Dijalankan di jalan Allah, pergi umroh atau haji. Yang terakhir, nomor 3, ada 3 rezeki yang sebenarnya adalah membantu orang yang susah, memberi hutang kepada orang lain. Inilah rezeki yang sebenarnya. Saya ulangi lagi, mau dengar? Dengar Bu. Ingat Bu ya, yang pertama rezeki yang sesungguhnya memberi kepada orang lain. Dalam dunia banyak sedekah, itu rezeki yang sebenarnya. Dua adalah kan di jalan Allah, pergi umroh atau haji. Yang ketiga, rezeki yang sesungguhnya adalah membantu kepada orang fakir miskin atau orang tua. Sudah tahu 3 hal ini? Kalau kalian sudah kerjakan di antara 3 ini, maka nanti akan bahagia, akan sentosa, dan mendapat kedudukan tinggi di dalam alam akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah ya. Ya Ibu Neti kan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti, Majlis Taklim Darus Sa'adah Desa Limaurin. Ingin bertanya, Bu, Iya, silakan. apakah keutamaan bersedekah? Atas penjelasan dan jawaban ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Neti ini bertanya, apakah keutamaan bersedekah? Arti keutamaan itu hadiah. Mau tahu Bu? Di sini dijelaskan oleh Rasul kita, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bu ya, apa itu? Keutamaan bersedekah itu ada 6 hal. 3 untuk dunia, 3 untuk akhirat. Untuk dunia, bagi siapa yang rajin bersedekah, yang pertama adalah memperbanyakkan harta. Mau banyak harta? Rajin bersedekah. Karena ada hadiah dikasih oleh Allah. Ingat
Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, orang yang bijaksana itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Dermawan maksudnya orang yang bijaksana itu. Bagaimanakah kiat-kiatnya? Kita harus yang pertama banyak berbakti kepada orang tua. Karena nilai tertinggi di dalam Islam adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, banyakkan jihad di jalan Allah. Keluarkan jiwa dan harta. Karena mengapa Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 41. Siapa yang ingin lebih baik dari kehidupannya atau hijrah dari belah menuju ke terang benderang, maka banyaklah jihad di jalan Allah. Walaupun dalam keadaan berat dan ringan. Keluarkan jiwa dan harta. Inilah kiat-kiatnya. Ada dua hal tadi ini. Dengar tak Bu? Nah, pertanyaan tadi bagus itu. Supaya kita menjadi orang yang mulia, bijaksana dan mangat. Ya, nah itu tadi. Nah, mungkin dua saja kiat-kiatnya karena waktunya kita akan bertanya ya. Belum jam 12 masih ada waktu. Ada lagi? Tadi belum suara mewakili. Siapa jangan dua satu saja. Itu sudah tadi nanti dulu. Kamu salah. Ada masalah. Kamu salah dulu. Sekarang. Coba buka saksinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmina dari Majelis Taklim Pangkalan Kecamatan Penang Manis, Kabupaten Untung. Ya, silakan. Yang saya ingin tanyakan di sini Bu Ustazah, apakah ciri-ciri amalan hambanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Nah, Ta'ala? pertanyaan sangat bagus. Apakah ciri-ciri amalan hamba Allah sudah diterima oleh Allah? Bagian yang pertama, atau dia selalu beristighfar. Ini ciri-ciri amalan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri amalan yang sudah diterima oleh Allah, dia selalu ringan mengeluarkan sedekah. Apalagi yang ketiga adalah dia bisa menahan amalannya. Yang keempat dan terakhir ada 4 ciri-ciri. Apa itu? Dia selalu memaafkan atas kesalahan orang lain. Inilah ciri-ciri yang amal sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana siang ini masih kita diberi taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat makan duduk di rumah Allah ini. Dan tidak lupa pula marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya tercurah kepada akhirnya lagi keluarga beliau beserta semua para sahabatnya, begitu juga kepada kita dan ikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang berhormati, sebelum kita memulai acara kita zikir bersama ini, supaya kota Bandung ini, kota yang tercinta, kita semua masih selalu dalam lindungan Allah dan zona hijau. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelumnya, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang hormati, sebelum kita zikir ini, baiknya kita melakukan gerak-gerik hati kita supaya kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu mengerjakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengerjakan senyum Al-Quran. Bagaimana Bu Syah?
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ya